Record dulu. Oke ya, sesi kedua ini ya. Jadi kita mulai dengan jawaban dari pertanyaan yang A tadi ya. Yang pertanyaan yang A tadi, kita diminta untuk menggambarkan grafik hubungan antara T dengan IT, antara waktu dengan posisi inventory. Ya, kita diminta untuk melakukan simulasi sampai hari ke-25. Jadi satuan T kita adalah hari di sini. Jadi kalau dikatakan evaluasinya tiap minggu, berarti tiap 7 hari kita ada evaluasi. Ya, informasi lain juga tadi disampaikan ada inventory awal 8 unit. Jadi di sini ada inventory awal, jadi kita tidak start inventorinya dari nol. Di gudang kita punya 8 unit. Ya, ini kita start dari sini. Ya. Kemudian ini saya copy, ya jadi supaya nggak bolak-balik ke slide yang sebelumnya. Kejadian dari T258 sampai ke T25 ada kejadian permintaan. Ya. Tapi tentu selain kejadian permintaan juga nanti ada kejadian lain-lain ya, misalnya kejadian evaluasi, ya, event evaluasi dan event order datang. Jadi selain kejadian demand yang nanti jadwalnya udah tertentu ya kita anggap kita disuplai bilangan acak oleh komputer 2, 5, 8 dan seterusnya ini jadwal kedatangan. Jadi ingat sekali lagi ya, event list ini jadwal ya. Mahasiswa seringkali masih rancu melihat event list ketika melihat angka-angkanya ini kadang antara waktu dengan unit. Jadi ini waktu. Ya, makanya di atas ditulis T sama dengan 0. Ini adalah event list. Jadwal kejadian dari event. Ya, untuk event order arrival, order yang dipesan ke supplier, kita set taiga karena belum ada pemesanan dilakukan. Ya. Jadwal kejadian demand 2, jadwal evaluasi 7. Jadi ini satuannya waktu. Ya. Jangan sampai salah, jangan sampai rancu memasukkan unit ke dalam event list. Unit yang dipesan, nanti kadang-kadang pada waktu ngisikan bisa seperti itu. Ya, oke. Jadi dari sini kita tahu bahwa kejadian berikutnya dari T sama dengan 0, T sama dengan 1 nggak ada kejadian apa-apa. Tapi kita lanjut ke T sama dengan 2, ada demand sebesar 4. Ya kan? Sehingga posisi inventory kita berkurang. Sekarang posisi inventory kita tinggal 4 unit. Ya. Nah, di sini di tabel itu ada yang disebut dengan area holding kumulatif. Ya, itu kita dapat dengan cara kita jumlahkan luas area ini. Jadi kalau ini 8 unit kali 2 hari, ada 16 unit kali hari. Ya, tujuannya apa? Nanti kita kalikan ini dengan biaya simpan. Ya, jadi kita hitung dulu luasannya 16, nanti kita akumulasikan dengan luasan-luasan berikutnya yang terjadi yang di bagian atas. Ya. Oke, sekarang kalau kita lihat event list ya, dari sini berarti kita menuju ke mana berikutnya? Cara kerja komputer, lihat yang paling kecil, karena ini jadwal, yang paling kecil adalah 2, yaitu event kejadian demand, maka kita menuju ke T sama dengan 2. Oke? Order arrival tetap tak hingga, karena belum ada order yang dipesan, tidak berubah. Evaluasi juga tidak berubah, belum terjadi, masih pada hari ke-7. Sekarang karena kejadian demand ini sudah terjadi, yang perlu kita ubah di sini adalah nilai D di sini. Kita ganti dengan berapa? Ya, lihat yang di atas ini ya. Jadi T-nya ini, awas, jangan lihat yang baris kedua ini. Tadi sekali lagi, ini adalah jadwal. Jadi jadwal ini yang di atas ini. Ya, 5. Oke? Dan nanti dari sini kita bisa membayangkan berikutnya apa setelah ini. Berikutnya ada demand lagi. Yaitu pada T sama dengan 5 akan muncul demand sebesar 3. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita gambarkan seperti ini.
Jadi pada T sama dengan 5, ada demand sebesar 3. Berarti posisi inventory kita tinggal 1. Ya. Posisi inventory tinggal 1. Loss areanya ini berapa? Loss areanya 3 hari kali 4 unit. 12 unit. Sampai sini area holding kumulatif kita totalnya 28. Ya. Jumlah dari ini 28. Posisi inventory sama dengan 1. Kalau posisi inventory sama dengan 1, pesan enggak? Kalau S kecilnya tadi katanya 2. Ini seharusnya sudah di bawah 2. Tapi karena kita pakai kebijakan, pakai polisi evaluasinya tiap minggu, jadi belum hari ke-7. Jadi meskipun ini T-nya sama dengan I-nya sama dengan 1, kita belum melakukan pemesanan. Nah, nanti gimana kalau misalkan pada hari ke-6 ada permintaan lagi? Misalkan pada hari ke-6 ada permintaan 5 gitu ya. Ya sudah, berarti pada hari ke-6 nanti ini turun, ya sayang 1 bisa dikasih ke konsumen, tapi kita utang sama konsumen sebesar 4. Ya, jadi nanti back order turun di sini. Nanti pada hari ke-7 baru yang dipesan, baru kita pesan sebesar back ordernya plus S besarnya. Ya. Jadi ini nanti pada waktu T sama dengan pada waktu I sama dengan 1 ini kita belum melakukan pemesanan karena belum waktunya evaluasi. Ya, itu pilihan kita terhadap polisi yang kita pakai tadi. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi kita lihat tabelnya sementara sebetulnya masih sampai baris ketiga ini. Ya. Tabelnya masih baris ketiga ini. Anda lihat ini ya. Jadi pada T sama dengan 0 ada evaluasi, inventory 8, area holdingnya 0, area shortage-nya 0, kemudian pada T sama dengan 2 ada demand, kemudian demand-nya 4 unit, sehingga IT-nya tinggal 4, ya, posisi inventory tinggal 4, area holdingnya tadi 16 sudah, ya, area shortage-nya sudah, area shortage-nya 0, kemudian T sama dengan 5, event demand lagi, sebesar 3 unit, IT-nya sama dengan 1, area holdingnya 28. Ya, kita masih sampai di baris yang ini, baris yang ketiga ini. Ya. Jadi habis ini kita ke T sama dengan 5. Maaf, kita ke T sama dengan berapa setelah ini? Ini kita lengkapi dulu ya. Oke, T sama dengan 5. T sama dengan 5. Order arrival jadwalnya belum berubah, tetap tak hingga. Evaluasi juga tetap 7. Ini D-nya kita ganti dengan ini ya, 8. Nah, seperti ini. Jadi dari sini kita bisa lihat dari jadwal event list ini bahwa kejadian berikutnya adalah kejadian evaluasi pada T sama dengan 7. Jadi ini kita pindah dulu ke T sama dengan 7. Tidak ada demand di sini. Selama periode 5 ke periode 7 ini tidak ada permintaan. Ini hanya inventory-nya jalan aja. Waktunya jalan ya. Sampai T sama dengan 7 sehingga area holding kumulatifnya nanti tambah berapa ini? 28 ditambah ini 2 kali 1 ya. Menjadi 30. Nah, sekarang karena kita sampai di T sama dengan 7 di mana kejadiannya adalah evaluasi, kita harus tentukan kita pesan atau enggak. Ya. Pada saat evaluasi karena inventorinya 1 lebih kecil dari S kecilnya 2, maka kita pesan. Kita pesan karena S besarnya 10 dikurangi 1, kita pesan sebanyak 9 unit. Ya. Jadi pada T sama dengan 10, kita pesan sebanyak 9 unit. Datangnya kapan? Datangnya Anda lihat data lead time. Lead time-nya katanya 3 hari konstan ya. Jadi nanti datangnya pada T sama dengan 10. Ya. Jadi ini untuk area holdingnya tambah lagi jadi 28 tambah 2 menjadi 30. Ini kita update. Jadi pada T sama dengan 7, D-nya tetap, kejadian berikutnya nanti di T sama dengan 8,
Nah, sekarang O-nya ini berubah jadi 10 ya. Karena ini nanti order akan datang. Ya, order yang kita pesan 9 unit di T sama dengan 7 akan datang di hari ke-10 ya. Pada hari ke-10. Bagaimana dengan evaluasi? Evaluasi kalau tiap minggu berarti tiap 7 hari. Jadi kalau sekarang di hari ke-7, maka evaluasi berikutnya adalah di hari ke-14. Ya. Jadi itu pergerakan dari event list. Berarti ini setelah ini kita kemana ini? Kita ke T sama dengan 8 ya. Ya, karena kita ada pemesanan, kita hitung dulu biaya pemesanannya berapa. Ya. Yang dipesan sebanyak 9 unit. Kemudian biaya-biayanya, biaya per sekali pesannya 15.000, biaya incrementalnya 1.000 per unit. Sehingga biaya pesan adalah K ditambah jumlah yang dipesan kalikan biaya per unitnya. Totalnya 24.000. Ya, itu kita tulis di sini. Di bagian order cost ini. Jadi kita cek dulu ya. Pada T sama dengan 7, eventnya evaluasi, tidak ada permintaan, jumlah inventory-nya tetap 1, area holding-nya ditambah 2 tadi ya, jadi 30. Belum ada short edge, tapi ada order cost 24.000. Ya, setelah itu kita sesuai event list, kita menuju ke T sama dengan 8. T sama dengan 8, ini ada apa ini? Ada permintaan sebesar 3 unit. Jadi gini. Nah, 3 unit. Karena kita cuma punya 1. Kita cuma punya 1 unit. 1 unit itu yang kita bisa berikan ke konsumen, sementara yang 2 unitnya hanya bisa kita janjikan. Saya cuma punya 1 nih. Tapi 2 unit, nanti pada 2 hari lagi akan datang. Barangnya bisa saya kasih ke ibu atau bapak di hari ke-10. Tapi sekarang saya utang dulu ya, 2 unit. Ini back order ya. Kalau ini lost sales, ya, kalau ini lost sales maka nggak ada minus ke bawah ini. Jadi kalau lost sales itu artinya sistemnya konsumennya adanya cuma 1, ya sudah beli 1. Yang 2 saya cari di tempat lain. Konsumen nggak akan kembali, sehingga kita tidak perlu menjanjikan apa-apa kepada konsumen. Tidak ada panah ke bawah ini. Jadi panah ini nanti hanya datar yang di atas ini aja. Jadi yang di bawah ini nggak kita pakai. Area yang di bawah ini nggak kita pakai. Tapi karena kita pakai back order, maka yang di bawah ini kita gambarkan juga. Ya. Jadi di sini area holdingnya ada tambahan 1 unit. Ya. Totalnya 28 tambah 2, 30, 31. Kita jalankan dulu ya event list-nya menuju T sama dengan 8. Di T sama dengan 8, O-nya 10, kemudian E-nya 14, D-nya berapa ini? D-nya next demand-nya yaitu 12. Ya. 12. Oke. Jadi event list-nya seperti ini. Sehingga kejadian berikutnya, kejadian apa ini? Order datang. Order datang ini artinya order yang dipesan ke supplier. Grafiknya ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini posisi inventory-nya -2. Kita lanjutkan ini. Yang kita pesan tadi 9 unit datang. Jadi yang 2 unit diberikan kepada konsumen yang kita utangin tadi, konsumen yang datang di hari ke-8 tadi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 7 unit kita simpan di gudang. Jadi tinggal 7 ya. Meskipun yang dipesan 9, tapi karena 2 dipakai untuk memenuhi back order, sehingga sisa sekarang ada 7 unit di sini. 7 unit, ini muncul area short edge. Sekarang area short edge-nya ada ini. 4. Ya. Jadi nanti kalau Anda lihat di tabelnya, ada area short edge sebesar 4. Oke, kemudian ini kita lanjut. Jadi,
dari T sama dengan 8, kalau lihat event list-nya ini, next-nya adalah event order arrival, T sama dengan 10, di T sama dengan 10, barang yang dipesan udah datang, D-nya nggak berubah, tetap 12, E-nya nggak berubah, tetap 14, ya. Tapi O-nya jadi apa sekarang? Karena tidak ada lagi yang dipesan ke supplier, ini kita kembali ke Taiga. Jadi ini kita tidak inginkan untuk terjadi berikutnya karena nggak make sense ya, kalau belum ada pemesanan ke supplier, tidak boleh ada kejadian order datang. Ya, jadi ini area shortage-nya tadi ada tambahan 4, jadi ini kumulatifnya ya. Jadi Anda lihat, pada waktu kita menambah area holding kumulatif, area shortage-nya nggak bertambah. Tapi sebaliknya kalau terjadi area shortage, maka area holding-nya tidak bertambah. Ya sama seperti di gambar tadi ya. Jadi kalau kurvanya ada di atas, ya di atas berarti yang ditambah adalah area holding. Kalau kurvanya pas di bawah, yang ditambah ya area shortage. Tidak mungkin terjadi kedua-duanya bersamaan. Ya. Oke ya, jadi ini contoh sampai T sama dengan 10, dengan bermacam-macam event, mulai dari event evaluasi, ada event kejadian demand, evaluasi, demand lagi, kemudian ada order arrival. Jadi dari 3 macam event ini sudah ada contohnya semua. Maka Anda diminta untuk melanjutkan, ya, lanjutkan sampai T sama dengan 25 dengan data-data ini. Kemudian ada informasi lain yaitu lead time konstan 3 hari, kemudian parameter biaya dan seterusnya. Anda diminta untuk melanjutkan sampai T sama dengan 25. Ya. Nanti kalau sudah selesai sampai T sama dengan 25, angka-angkanya di sini Anda dapat, ya. Kemudian Anda bisa menghitung total biaya. Ya, total biaya kita hitung dengan cara kita jumlahkan aja semua, yaitu total order cost ditambah total biaya simpan ditambah total back order cost. Total order cost dapat dari mana? Total order cost dapatnya dari kolom paling kanan pada tabel. Paling kanan yang paling bawah ya. Sedangkan total holding cost nanti dari kumulatif area holding dikalikan dengan biaya holdingnya. Total back order cost, kumulatif area shortage dikalikan dengan back order cost. Jadi total order cost nanti dapatnya di sini. Ya, jadi order cost-nya ini kalau dijumlah, tiap kali terjadi pemesanan, Anda hitung biayanya berapa, tiap kali terjadi pemesanan, Anda hitung biayanya berapa, terus jumlahkan. Ya. Karena kolom paling kanan ini sifatnya tidak kumulatif, jadi Anda jumlahkan ke bawah ya. Ini adalah total order cost. Kemudian untuk total holding cost, angka yang Anda dapat di sini, yaitu area holding kumulatif, ya nanti dikalikan dengan biaya holdingnya. Jadi ingat bahwa biaya holdingnya itu satuannya adalah per unit per hari. Ya, itu sebabnya kenapa kok ini kita menghitung area. Yang kita hitung ini area, karena area itu kan perkalian dari unit kali hari ya. Unit kali hari dikalikan dengan rupiah per unit per hari, jadinya kan tinggal rupiah. Ya, jadi fungsi dari area holding kumulatif ini adalah untuk kita dapatkan terakhir kita kalikan dengan biaya holding. Ya, jadi itu adalah total holding cost. Ditambah yang terakhir, yaitu kumulatif area shortage dikalikan dengan back order cost menjadi total back order cost. Ya, nanti total order cost ditambah total holding cost dikalikan dengan biaya holding ditambah dengan total back order cost kalikan dengan biaya back order, itu akan menjadi total biaya dari sistem persediaan ini selama 25 hari. Ini saya minta Anda melanjutkan sendiri. Kalau Anda jawabannya benar, kuncinya adalah total biayanya yaitu ya 80.800. Ya, kalau sampai nggak bisa dapat 80.800, dicek kembali. Ya, dicek kembali. Nanti bisa ditanyakan ke saya. Mungkin cara gampangnya gini aja. Anda bisa tunjukkan gambar grafik yang Anda buat, kemudian Anda foto, ya, taruh di forum ya, tanyakan Pak, saya kok nggak nemu 80.800.
gambar saya seperti ini untuk chartnya. Supaya saya bisa lihat, saya bisa komentari salahnya nanti di mana. Ya, tapi mudah-mudahan ini nggak salah ya, karena ini nggak sulit. Nanti saya share juga beberapa contoh soal UTS, supaya Anda bisa punya gambaran terhadap soal UTS. Oke, jadi ini sampai di sini saya stop dulu recordingnya, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada, ya.